sumbangkan kepada fakir miskin dan anak-anak putus sekolah. Zero to Hero, Senin 18 Juni. Saya Ahmad Nurul Mahyudin, tanggal lahir 3 Oktober 1967. Aktivitas saya sebagai seorang seniman dan social planner. Dari saya menghasilkan rezeki, ini saya berdaun untuk memberdayakan masyarakat lapis bawah yang kurang beruntung. Mereka-mereka yang putus sekolah, sebagian anak jalanan, orang-orang yang belum menemukan pekerjaan, mereka yang terselimuti oleh banyak keterbatasan, karena nggak dilirik oleh pihak lain. Dan inilah saya ingin memimpin secuil bangsa ini dari komunitas mereka. Ini udah kumpul semuanya, anak-anaknya. Lima gitu. Tugas dari selesai kan setelah 90 itu proses. Anton yang sudah terjun berapa? Tinggal perterminan dia. Kalau kayaknya mau dikasih kode nih, mananya itu. Kita satunya yang itu mana? Itu sebenarnya banyak dulu. Mana? Ini belum. Di antara satu yang lain. Ini buat wartawan yang ada di workshop yang untuk perlu mengingat kembali program kita ini awalnya dari mana, kemudian kita ini berbuat apa, target visi misi kita apa, jangkauan kedepannya apa. Perlu diingat nih, ini awalnya dari lukisan. Dari hasil lukisan saya ingin mengembangkan komunitas anak bangsa secara luas, dan saya ini targetnya ingin menciptakan orang-orang yang lapang hati. Nah, kenapa kita punya merek amfibi? Amfibi ini hasil keuntungannya setelah dipotong untuk operasional untuk bulanan Anda semua, selisihnya ini akan kita tabung sedikit demi sedikit, kita pakai untuk pemberdayaan masyarakat, pekerjaan, berkesinambungan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk tambal sulam, lembaga-lembaga pendidikan, terus tambal sulam bangunan-bangunan untuk ibadah. Berikutnya bangunan-bangunan untuk keperluan hidup, diantaranya target yang kita inginkan adalah sumur di daerah-daerah minus. Nah, selama saya terjun di lapangan, itu selalu saya dokumentasikan secara detail, mulai dari berangkat naik bis sampai di tempat di mana saya menjangkau target yang kita inginkan. Kerja di tempat kita ini mesti kita pahami bahwa ini adalah lahan ibadah untuk mengais nilai, tidak lain. Ulahnya targetnya duit. Kalau ternyata kita menjangkau target duit, kalau sempit. Pertama saya nggak ikut. Ada beberapa teman yang ikut dulu ya. Satu kayak ya kalau kita bahasanya ngobrol apa, tapi intinya untuk suatu kebagusan ya, dalam kayak pengajian gitu ya. Basicnya kan maksudnya kan dari pesantren, tapi dia nggak pernah mengaku kalau dia dari pondok gitu. Tapi setelah intens ada satu yang menarik di situ, apalagi tentang kemanusiaannya. Jadi apa yang dia perbuat itu semuanya hampir 99% untuk kemanusiaan.
disiplin, beliau bisa ngayomin, bisa didik, dan mungkin dia orangnya jiwa sosial. Menurut saya orangnya baik, terus sosok yang membimbing. Saya itu orang yang bisa memotivasi ya. Hingga saya seperti ini dulu belum tahu apa-apa. Untuk sekarang saya bisa jahit, terus mungkin tahu bisanya membantu sesama, terus bisa mengerti satu sama lain, bisa bekerja sama. Halo Ibu Rani, mau ngambil kanvas nih. This is my bag. Ya, coba. Soalnya dikirim ke atas kan? Iya. Ketinggalan ya? Oke, thank you. Lukisan saya ini sengaja saya ciptakan dengan high quality. Akhirnya banyak kawan-kawan memberi ide bagaimana agar orang-orang itu bisa memiliki dengan harga yang terjangkau. Akhirnya saya terpikir oleh saya untuk membuat replika yang dibantu oleh kawan-kawan fotografer, dicetak di laboratorium yang mumpuni. Nah, dari hasil ini saya terpikir juga, karena saya sering traveling, kawan-kawan juga butuh tas. Jadi tas juga bisa membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu, yang mereka nggak memiliki tas. Akhirnya saya ciptakan bagaimana anak-anak yang ada di sekeliling saya ini memiliki usaha, dan bagaimana suatu saat mereka juga berada pada ruang yang bermartabat. Ya, langsung digulung aja. Ini kan keluar kan? Ya, jadi nggak apa-apa nanti kan kemarin. Ini sekarang mau mesin apa nih? Antam ya? Oke. Yang dibuka kemarin kan udah selesai nih? Kemarin berapa? Yang fase terakhir? 51. Yang minjem aja. Oke. Mas, yang biji berapa biji mas? Berapa? 20. Kapan mau diselesaikan mas? Nanti malam. Nanti malam ya? Coba lihat satu bat, itu banyak yang depan bat. Kemarin yang internasional matematik kompetisi untuk sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa istilahnya anak-anak yang biasanya juga kita sinergikan untuk apa yang kita makan bareng, yang kita dapat sedikit kita bagi sedikit, kita dapat banyak bagi banyak, ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah kita bisa memberi lebih. Biasanya juga dengar dari mereka juga ada sebagian yang udah bisa
beli sapi, beli kambing, ada beberapa bisa. Ada yang udah keluar dari sini, mereka ikut beberapa teman, dia bisa beli sebidang tanah, sawah gitu, untuk modal dia nanti setelah tidak bekerja sebagai tukang jahit. Ini masih ngurusin yang kemarin nih, no? Terus ini kemana evaluasinya gimana nih? Ada penambahan nggak nih? Nah di sini tuh tempatnya kayak jenis kekeluargaan, jadi enak buat ya kayak ibaratnya rumah kedua lah, bukan kayak di kampung sama bersama lah. Ini nggak ada tempat HP sini? Nggak ada tempat HP nih? Ini bisa tambahin. Tambahin nanti ya? Oke, setan kecil dengan kunci ya. Oke. Ini tempat amplop ya, dalamnya ya. Ini udah diukur ya, untuk apa itu? Ukuran botol sik yang kecil ya cukup, sik cukup ya. Karena saya banyak anak yatim, anak duafa, titipan pada tukang sayur yang saya bina. Jika saya cerita, saya siapkan untuk konsen di sana. Bagaimana mereka tetap tumbuh, saya ingin mereka. We have to grow, and we never stop to rise up. Saya bilang sama mereka, kita nggak akan berhenti sampai sini. Walaupun ujian menerima sekian hebat, kamu nggak usah apa itu. Berpikir apa yang saya pikir. Kamu tetap konsen pada kerjaan kamu. Saya tetap mau merah atas untuk kamu semua. Dan suatu saat ini akan saya pasang hingga ke tingkat dunia. Dan Allah menjawab itu. Hingga representatif PBB pun mau memanfaatkan tas kita untuk para relawan mereka. Cukup. Udah siap nih? Oke, udah siap. Makin banyak berarti kita bisa lihat apa ini. Iya, punya perjuangan. Nanti saya kalau pas terpis ini kedua, maka saya mengambil babi. Satu babi ini, satu dapat lain. Ini belum kita dokumentasi. Ini replika yang mau saya antar ke pelanggan, dan biasanya selalu saya foto, saya dokumentasi sebagai data dan sejarah perjalanan replika yang akan kita sumbangkan hasilnya untuk umat. Awalnya sampai saya tertarik itu pertama temannya Mas Nuril, Ustadz Su'ud itu memperkenalkan bawa brosur ke sini. Tapi pada waktu saya lihat kok sepertinya kan banyak yang menawarkan kaligrafi ya. Terus di belakang ini dia ceritakan mengenai makna daripada penjualan kaligrafi ini, yaitu untuk menolong orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, terutama di daerah dan di dusun-dusun kecil. Lalu saya dengar ceritanya bahwa Mas Nuril ini turun ke dusun-dusun sampai bikin sumur di sana, lalu bikin sekolah dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya
saya bilang coba saya mau ketemu dulu. Akhirnya saya dengar langsung dari Mas Nuril, ceritanya lebih panjang lagi, lalu mulai saya tertarik untuk beli. 70 dia harusnya lebarnya 70 cm di sini. Oh iya. Kalau ini kan 60. Oh baik. Jadi 70 sebenarnya lebih tepat. Lebih tepat. Ini warnanya cerah. Ini nggak dipilih nih. Di antara katalog yang ada ini. Untuk mengembangkan komunitas yang lain yang posisinya jauh di pelosok, di pedusunan, pinggiran hutan, terutama saat ini yang sedang saya terjuni di pinggiran Ngawi Barat, perbatasan dengan Sragen. Di sana dari hasil anak-anak yatim, anak-anak yang nggak sekolah, orang yang tidak mampu ini, mereka telah menolong Indonesia dengan mendirikan sekolahan, mendirikan madrasah, mulai dari nol, mulai dari babat-babat rumput, numbang-numbangin pohon, hingga berdiri suatu sekolahan. Juga membangun TK, tanggal sulam madrasah, pemberdayaan masyarakat, sumur-sumur di daerah Minas bagi mereka yang kesulitan air. Filmnya yang di belakang sahabat saya itu, Visi saya nggak ada. nggak ada. Sebelumnya saya juga ada kaligrafi di rumah. Tapi setelah kita ganti dengan kaligrafinya Mas Nuril, ternyata Mas Nuril ini memberikan background di belakang kaligrafinya dengan penuh warna, sehingga ruangan kami jadi berubah. Ruangan ini jadi hidup. Ini sebenarnya pertama panggilan hati ya, kedua kepedulian, ketiga memberi inspirasi kepada bangsa dan dunia bahwa di dunia seperti ini masih ada orang yang melibatkan dirinya pada sisi seperti itu. Apa yang kami cari adalah materi, dan ketiga bahwa ini menunjukkan bahkan kecer adalah nilai dalam hidup ini.